Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami yang berjudul Strategi Promosi Produk Olahan Kerang atau STI Kerang terhadap hasil penjualan di UKM Bunda Kelurahan Pasar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Perkenalkan, nama saya Elsidora Jemian dengan NIM 201911140005. Perkenalkan, nama saya Kevin Tusmalu, NIM 2019 114009. Terus yang pertama, latar belakang masalah. Pembangunan di Indonesia pada saat ini telah berkembang sangat pesat. Pembangunan tersebut meliputi berbagai bidang, seperti bidang sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Hal yang perlu mendapat perhatian dan menjadi sorotan dalam pengembangan kawasan saat ini adalah perekonomian daerah. Terus yang kedua, wabah virus corona atau COVID-19 sangat perhatian penuh dunia. Tidak hanya soal ancaman atau gangguan kesehatan bagi manusia, melainkan juga ancaman dalam bidang ekonomi. Wacana lockdown dapat membuat laju perekonomian semakin berat, tingkat konsumsi melemah yang mempengaruhi beberapa indikator penopang ekonomi. Terus yang ketiga, olahan kerang Bunda merupakan satu-satunya UKM Surabaya yang mengolah stik kerang dan beberapa makanan ringan lainnya. Sebelum masa pandemi, UKM Bunda sangat berkembang dalam usahanya, mencapai omset atau pendapatan sekitar Rp 8 juta sampai dengan Rp 10 juta per bulannya. Berdasarkan hasil survei peneliti, kondisi UKM Bunda saat ini masih sangat prihatin dikarenakan efek dari masa pandemi, sehingga untuk omset atau pendapatan sangatlah menurun sekitar Rp 500 sampai dengan Rp 1 juta per bulannya. Terus yang keempat, UKM menjadi pusat perhatian karena tingkat ekonomi dan pengetahuan yang kurang maju dalam berbisnis. UKM menghadapi kendala dalam mempertahankan atau mengembangkan usaha, antara lain kurangnya pengetahuan manajemen usaha, kurangnya modal, dan kelemahan dalam bidang pemasaran. Terus rumusan dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh strategi promosi terhadap tingkat penjualan di UKM Bunda, Kelurahan Pasar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Terus yang kedua, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap strategi promosi produk olahan dalam meraih volume penjualan di UKM Bunda, Kelurahan Pasar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Terus tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui strategi promosi terhadap tingkat penjualan di UKM Bunda. Terus yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap strategi promosi produk olahan kerang dalam meraih volume penjualan di UKM Bunda, Kelurahan Pasar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Terus manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai landasan kebijakan bagi pemerintah daerah, pemerintah kota, dan pengusaha sejenis. Terus yang kedua, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut menyangkut aspek perilaku konsumen terhadap produk olahan kerang. Terus yang tiga, bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman kerja terkait dengan strategi promosi apa saja yang dilakukan oleh UKM Bunda untuk mengembangkan usahanya. Terus yang keempat, bagi perguruan tinggi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi sivitas akademika tentang strategi promosi produk olahan kerang di UKM Bunda. Terus yang berikut strategi promosi. Yang pertama, konvensional, ada brosur, banner, spanduk, target penjualan, volume penjualan, sampai ke tingkat penjualan. Yang kedua, marketing online. Ada WA, Facebook, IG, internet, marketplace, volume penjualan, target penjualan, sampai tingkat penjualan. Kerangka pemikiran strategi promosi produk olahan kerang atau stik kerang terhadap hasil penjualan di UKM Bunda, Kelurahan Pasar Keling, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya. Yang berikut hipotesa. HO sama dengan tidak ada pengaruh strategi promosi produk olahan kerang terhadap tingkat penjualan di UKM Bunda.
HA sama dengan ada pengaruh strategi promosi produk olahan kerang terhadap tingkat penjualan di UKM Bunda. Definisi promosi. Promosi merupakan elemen bauran pemasaran yang berfokus pada upaya menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan kembali konsumen akan merek dan produk perusahaan. Yang berikut tujuan promosi. Yang pertama, menginformasikan kegiatan promosi yang bertujuan untuk berusaha menginformasikan konsumen akan merek atau produk tertentu, baik itu produk maupun merek baru atau produk dan merek yang sudah lama tetapi belum luas terdengar oleh konsumen. Terus yang kedua, membujuk kegiatan promosi yang bersifat membujuk dan mendorong konsumen untuk melakukan pembelian atas produk yang ditawarkan. Perusahaan lebih mengutamakan penciptaan kesan positif kepada konsumen agar promosi dapat berpengaruh terhadap perilaku pembeli dalam waktu yang lama. Terus yang ketiga, meningkatkan kegiatan promosi yang bersifat mengingatkan. Ini dilakukan untuk mempertahankan merek produk di hati masyarakat dan mempertahankan pembeli yang akan melakukan transaksi pembelian secara terus-menerus. Yang berikut, bauran promosi. Bauran pemasaran adalah sebuah alat yang dapat menyediakan tingkat pusat bagi pelanggan dengan mengkombinasikan beragam komponen dalam bauran pemasaran yang dilaksanakan dengan tekstur. Di bawah ini adalah komponen bauran pemasaran. Yang pertama, harga atau price. Yang kedua, promosi atau promotion. Yang ketiga, tempat atau place. Yang keempat, produk. Yang kelima, tenaga kerja. Yang keenam, lingkungan fisik. Yang berikut, hasil olahan kerang atau stik kerang. Sarana dan prasaran promosi. Yang pertama, promosi secara konvensional. Yang kedua, menggunakan informasi teknologi. Yang berikut, penjualan. Penjualan adalah suatu proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Fungsi penjualan sebagai berikut. Yang ke A, fungsi perencanaan. Yang ke B, fungsi memberikan kontrak atau kontraktual function. Yang ke C, fungsi menciptakan permintaan atau demand creation. Yang ke D, fungsi mengadakan perundingan atau negotiation. Yang ke E, fungsi kontraktual atau contractual function. Yang berikut, strategi promosi. Berikut adalah cara strategi promosi yang efektif sebagai berikut. Yang ke A, manfaatkan media sosial. Yang ke B, ikut serta dalam mengadakan event. Yang ke C, bagi-bagi produk. Yang ke D, kumpulkan data pelanggan. Yang ke E, berikan intensif bagi pelanggan. Yang ke F, lakukan kegiatan amal. Yang ke G, menggunakan barang promosi. Yang ke H, laksanakan survei daya beli sebelum menjual. Yang berikut, jenis-jenis penjualan. Terdapat 5 jenis penjualan, yaitu yang pertama, trade selling. Dapat terjadi bila mana produsen dan pedagang besar mempersilakan pengecer untuk berusaha memperbaiki distributor produk-produk mereka. Yang kedua, missionary selling. Dalam missionary selling, penjualan ditingkatkan dengan mendorong pembeli untuk membeli barang-barang dari penyalur perusahaan. Yang ketiga, technical selling. Berusaha meningkatkan penjualan dengan pemberian saran dan nasihat kepada pembeli akhir dari barang dan jasanya. Yang keempat, new business selling. Berusaha membuka transaksi baru dengan berubah calon pembeli menjadi pembeli. Jenis penjualan ini sering dipakai oleh perusahaan asuransi. Yang kelima, responsive selling. Setiap harga penjualan diharapkan dapat memberikan reaksi terhadap permintaan pembeli. Yang berikut, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
menggunakan deskriptif dalam bentuk survei, di mana penelitian ini dilakukan dengan mekanisme terjun langsung ke lapangan dan menggunakan instrumen penelitian tertentu dengan tujuan mencari fakta masalah yang terjadi. Dikemukakan dalam penelitian ini bahwa responden yang diambil adalah pembeli di UKM Bunda. Yang berikut waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2022, berlokasi di UKM Bunda, Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambak Sari, berdekatan dengan Kazamal, Surabaya. Yang berikut teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Terus yang kedua, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, pencatatan. Yang berikut jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer. Terus yang kedua, data sekunder. Yang berikut, analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah suatu metode untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel independen. Lebih mudahnya yaitu untuk membuktikan ada tidaknya hubungan antara lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Dengan rumus Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah Y. Keterangan Y sama dengan hasil penjualan, A sama dengan konstanta, B1,2 N sama dengan koefisien regresi, X1 sama dengan promosi konvensional, X2 sama dengan promosi online, E sama dengan estimasi error. Yang berikut uji asumsi klasik. 1. Uji normalitas. Yang kedua, uji multikoloneritas. Yang ketiga, uji heteroskedastasitas. Yang keempat, uji autokorelasi. Yang berikut uji hipotesis. 1. Uji determinasi atau R². Yang kedua, uji parsial atau uji T. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, kami mengucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.